Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setiap segala sesuatu itu mempunyai hati. Al-Quran itu adalah surat Yasin. Kalau bahasa sekarang itu mungkin bahasa teman-teman netizen itu intinya inti, core of the Quran adalah surat. Inna likulli syai'an iku tetep kedue saben-saben suwi-wiji qalban ana ati, wa qalbul Qur'ani utawi atine Al-Qur'an surah Yasin. Sapane wong iku qiraah maca sapa man Yasin ing surah Yasin, orang yang membaca surat Yasin kata mongkon netepake sinten Allah lahu maring man bi qiraatiha sebab maca Quran ing sebab maca ing surah Yasin netepake qiraatal Qur'ani ing ganjaran asyra marra 10 ambalan. Secara sederhana, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa segala sesuatu itu menurut informasi nabawiyah yang diterima oleh beliau Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hatinya, ada core-nya, ada intinya, dan core-nya Al-Quran adalah surat Yasin. Nah, ini yang menyampaikan bukan siapa-siapa, tapi baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya beliau menegaskan, wa man qara'a Yasin, dan siapa saja yang membaca surat Yasin, maka akan Allah pastikan baginya kata balahu bi qiraatiha, sebab dia mau membaca surah Yasin itu pahala sebagaimana pahalanya orang membaca Al-Quran 10 kali. Dalam riwayat lain dikatakan maksudnya ya membaca Al-Quran tapi tanpa surah Yasin. Tapi secara sederhana hadis yang diriwayatkan oleh rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun gharibun, hadis yang gharib, yang agak tidak begitu populer dalam sisi sanadnya. Ada perawinya yang tidak begitu populer dari sisi orang yang meriwayatkannya. Ada yang menyatakan ini akhirnya dikatakan hadis dhaif. Ada yang menyatakan seperti dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu dikatakan dalam sebagian naskah wa qala Tirmidzi hadza hadisun gharibun hasanun. Meskipun tidak populer salah satu perawinya, tapi ini hadis yang hasan. Itu menurut analisis dari sisi hadis sanadnya. Tapi tidak masalah karena sudah diteliti oleh ulama dan ini bagian dari fadhailul amal. Upamanya saja kok dianggap lemah, maka tidak bermasalah pula karena bagian dari fadhailul amal. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud Al-Quran itu kok bisa dianggap narasi rasionalnya seperti apa? Kenapa surah Yasin dianggap sebagai core of the Quran, hatinya Al-Quran itu kenapa? Akhirnya ada beberapa analisis dari para ulama, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli menganalisis apa maksud kandungan hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak diantaranya yang kita kutip ada dari Abdul Rauf Al-Munawi, Faidul Qadir, ada dari beberapa kitab yang lain. Kemudian ada Tuhfatul Ahwazi, syarahnya Sunan At-Tirmidzi hadis tadi. Beliau menyatakan maksudnya Al-Quran, surah Yasin sebagai hatinya Al-Quran itu adalah lubbuhu wa khalisuhu, yaitu intinya Al-Quran dan nilai murninya Al-Quran itu ada suratul Yasin. Ai lubbuhu tegese utawi intine Al-Quran wa khalisuhu lan perkara murnine Al-Quran iku suratul Yasin, surah Yasin. Nah, intinya Al-Quran adalah surah Yasin. Core of the Quran
itu adalah surat Yasin. Imam Al-Ghazali mempunyai analisis yang lain. Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, sahibu Ihya Ulumuddin, penulis kitab Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya Ulumuddin ini menjadi materi kurikulum resmi di seluruh pesantren di Nusantara ini, di Malaysia, di Nusantara lah, di Kelantan, di dunia ini, Mesir, Maroko dan yang lain sebagainya, itu referensi dalam kitab tasawufnya itu diantaranya mengikuti Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau menyatakan demikian, kenapa Al-Quran Yasin ini kok bisa dianggap sebagai hatinya Al-Quran atau core of the Quran. Beliau menyatakan, qala Al-Ghazali, penjelasannya dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, innal iman sihhatuhu bil i'tiraf bil hasyri wan nasri. Innal iman temen setuhune iman iku sihhatuhu utawi sae sah keabsahane iman iku bil i'tirafi kelawan ngakoni bil hasyri kelawan dikumpulkan di padang mahsyar kehidupan akhirat wan nasri dan bangkit dari kubur. Wa huwa utawi al-i'tiraf bil hasri wan nasri iku muqarrarun kang den tetepake fiha ing dalam surah Yasin bi ablagh wajhin kelawan luweh bagus-baguse, kelawan luweh mubalaghah, kelawan indah-indahnya cara wajah. Fakanat mangko ono apa surat Yasin ono iku qalbal Qur'ani dadi atine Al-Qur'an lidzalika krana arah-arahe karena dalam keabsahan Al-Quran, keabsahan keimanan itu telah ditetapkan dalam surah Yasin secara bagus. Wastahsanahu lan milang-milang bagus ing qaulul Ghazali sapa Al-Fakhrur Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi begini, ada beberapa poin dari Imam Al-Ghazali ini. Pertama, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa keabsahan keimanan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman itu ada syaratnya. Tidak syukur iman. Syaratnya diantara orang yang beriman itu ada meyakini al-hasyru wan nasru. Apa al-hasyru wan nasru? Al-hasyru itu artinya, kalau secara asal al-hasyru itu menurut pandangan syariat itu adalah al-hayah ba'dal maut, kematian, atau al-hayah ba'dal maut ada yang menyatakan yaitu kehidupan setelah mati. Atau ada yang membedakan begini, al-hasyru itu maknanya adalah ikhrajul jamaah an maqarrihim wa iz'ajihim wa sawqihim ilal harbi wa nahwiha wa khussa fi syar'i indal itlaq ikhrajul mauta an quburihim wa sawqihim ilal mauqif lil hisab wal jaza. Keabsahan keimanan itu selain satu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ada syarat keabsahan di luar itu. Di antaranya ada al-hasyru wan nasru. Al-hasyru itu artinya seorang muslim sudah semestinya untuk meyakini kehidupan setelah mati, ikhrajul mauta inda kuburihim, bahwa nanti orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal sekarang ini, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, nenek-nenek kita yang sudah meninggal, kakek, datuk dan yang lain sebagainya, itu harus benar-benar kita yakini mereka itu nanti akan dikeluarkan dari alam kuburnya. Ikhrajul mauta an kuburihim, dikeluarkannya orang-orang yang telah meninggal dari kubur mereka. Wasauqihim ilal mauqif, kemudian digiring orang-orang yang sudah meninggal itu, digiring sedunia ini. Nah, kalau COVID-19 ini kan ya sedunia, pandemik ya, pandemik. Kita sudah, masya Allah, sudah ribut banget dengan adanya COVID-19 ini. Lah itu kalau sudah waktunya kiamat, tidak ada apa-apanya ini COVID-19 ini. Kalau sudah ikhrajul mauta an kuburihim ini sudah
tidak hanya pandemik dunia, akan tapi pandemik kuadrat dunia akhirat. Ini sudah repot. Wasaqihim ilal mauqif lil hisab wal jaza. Setelah dikeluarkan dari kuburnya, kemudian digiring ke suatu tempat lapang lil hisab, untuk memperhitungkan, mengkalkulasikan amalnya, wal jaza, dan nanti memberi balasan. Kalau amalnya baik diberi balasan yang baik, kalau amalnya buruk diberi balasan yang buruk. Qala ar-raghib la yuqul asru ilal jamaah. Nah, ini maknanya al-hasru, artinya keabsahan keimanan kita itu harus juga disertai dengan kepercayaan terhadap alam akhirat. Nanti orang-orang yang telah mati semuanya akan dibangkitkan, digiring ke tempat tertentu. Di tempat itulah nanti akan dihitung satu persatu, detik per detik amalnya, dan akan diberi balasan. Wan nasru ihya'ul mauta ba'da mautihi. Kemudian kalau kata an-nasru itu ya membangkitkan, menghidupkan mayat dari setelah kematiannya. Nyawanya dikembalikan, umpama sederhananya begitu. Nyawanya dikembalikan, dihidupkan kembali. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Tsumma idza syaa'a ansyarah. Dan ketika Allah sudah menghendaki, maka Dia akan membangkitkan orang yang telah mati. Nah, dari dua hal ini kembali kepada yang awal, bahwa keabsahan keimanan seorang manusia, umat Islam, pribadi muslim, pribadi yang beriman, itu disyaratkan percaya sederhananya dengan kehidupan akhirat dan segala dinamikanya dan segala prosesnya, bukan dinamika, segala prosesnya yang ada di akhirat itu. Nah, syarat keimanan yang seperti ini, kepercayaan terhadap alam akhirat ini, wa huwa muqarrarun fiha bi ablagh wajhin, bahwa hal ihwal terkait akhirat itu ditetapkan, terekam secara jelas, disampaikan secara jelas dalam surat Yasin, bi ablagh wajhin, dengan cara-cara, dengan metode yang sangat-sangat bagus. Oleh karena itulah, karena apa ya? Karena sangat bagusnya surat Yasin memuat hal ihwal tentang akhirat dibanding dengan ayat-ayat, dengan surat-surat yang lain. Oleh karena itulah, menurut Imam Al-Ghazali, akhirnya ada hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an suratu Yasin." Bahwa sungguh segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Qur'an adalah surat Yasin. Wastahsanahu al-Fakhrur ar-Razi. Kemudian pendapat Imam Al-Ghazali ini istahsanahu, disepakati, dianggap sangat bagus, narasi rasionalnya oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis kitab Mafatihul Ghaib. Kemudian ada narasi yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tibi. Beliau menyatakan, "Innahu krana temen setuhune qalbul Quran iku lihtiwaiha krana mengkune surat Yasin ma'a qasriha sartane pendeke surat Yasin alal barahini ing atase pira-pira burhan, argumentasi as-sati'ati yang cemerlang, wal ayatilan pira-pira ayat al-qati'ati kang memutuskan argumentasi lawan, wal ulumi lan pira-pira ilmu al-maknunati kang den simpen, wal ma'ani lan pira-pira makna ad-daqiqati kang lembut banget, wal mawa'idi lan pira-pira janji al-fa'iqati wa zawajiri al-balighati. Imam At-Tibi
secara prinsip menyampaikan berbeda dengan Imam Al-Ghazali, kenapa kok disebut waqalbul Quran suratu Yasin. Surat Yasin itu kenapa disebut sebagai qalbul Quran? Karena menurut Imam At-Tibi, mungkin redaksinya saja ini yang berbeda, substansinya nanti sama. Karena surat Yasin itu meskipun hanya pendek, kalau teman-teman netizen lihat surat Yasin itu ada 83 ayat. Kemudian halamannya paling kan cuma 3 saja kan ya, 3 lembar. Nama halaman 3 lembar, 1 2 ayat 2, 3 lembar lah. Mudahnya 3 lembar. Sedikit. Tapi nanti ada pertanyaan kenapa dalam tafsir Jalalain itu tidak disebutkan salasun wa isruna ayat. Salasun wa samanuna ayat, tidak 83. Tapi dalam tafsir Jalalain itu disebut ayat surat Yasin itu adalah 82. Nah, ini nanti kita bahas kalau memungkinkan di lain waktu. Nah, menurut Imam At-Tibi, kenapa surat Yasin disebut qalbul Quran? Karena surat Yasin itu meskipun pendek hanya 83 ayat, atau ada yang menyatakan 82 ayat, itu memuat argumentasi keimanan yang sangat kuat, yang sangat cemerlang, yang tidak terbantahkan, mengandung berbagai ilmu-ilmu yang tersimpan, kemudian substansi yang sangat mendalam, juga ada janji-janji Allah yang sangat tinggi, dan ada warning-warning peringatan dari Allah Subhanahu wa taala al-balighah yang sangat tegas. Ini menurut Imam At-Tibi. Kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asyra marrat. Kemudian orang yang membaca surat Yasin, waman qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asyra marrat. Orang yang mau membaca surat Yasin 1 kali saja, maka oleh Allah ditetapkan baginya bi qiraatiha, sebab membaca surat Yasin itu sebagaimana pahala membaca Al-Quran 10 kali. Subhanallah. Ini berarti 10 kali lipat. Kita baca Yasin itu sama dengan hataman 10 kali. Tapi syaratnya tentu ya yang benar, yang ikhlas, yang sesuai adab-adabnya. Dan tentunya kan seperti itu.